lagi di Tribun Topik. Kali ini ditemenin sama Elin dan seperti biasa Tribuners di Tribun Topik kita bakal ngobrolin topik-topik yang menarik nih. Nah, spesial banget. Hari ini kita bakal ngobrolin bagaimana sih menjaga jantung dan juga pembuluh darah agar tetap sehat nih. Terkhususnya nih kita bakal ngebahas lebih detail tentang varises. Untuk membahas itu kita sudah ada narasumber yang luar biasa di sebelah kanan saya. Ada Dr. Novi Anggriani. Beliau adalah spesialis jantung dan juga pembuluh darah dari Rumah Sakit Permata Medika Ngalian. Halo dok, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Eli. Semangat pagi ya dok. Semangat pagi. Kabarnya gimana dok? Baik, terima kasih. Moga-moga pandemi segera berlalu ya. Iya, amin. Kita tentu mengharapkan itu ya biar bisa berkegiatan seperti biasa lagi. Betul sekali. Dok, kita kan bakal ngobrolin tentang varises nih. Sebenarnya varises itu apa sih dok? Baik, varises itu selama ini dikenal oleh masyarakat, lebih dikenal oleh masyarakat sebagai varises ya. Nama diagnosis kedokterannya itu sebetulnya disebut sebagai varicose veins ya. Atau yang lebih besarnya lagi, kelompok lebih besarnya lagi disebut sebagai chronic venous insufficiency. Penyakit ini disebabkan karena disebut sebagai reflux. Reflux itu aliran darahnya seharusnya kembali ke jantung, namun kembali lagi turun karena klep-klep di dalam vena itu sudah mengalami disebut sebagai kekendoran ya, sehingga darah turun kembali mengakibatkan pembuluh darah menjadi tampak berbenjol-benjol ya, kaki bengkak, yang itu yang masyarakat sering sebut sebagai varises. Varises gitu ya. Ya. Kalau ciri-cirinya sendiri dok, secara detail varises itu seperti apa sih? Baik. Sebenarnya masyarakat sudah banyak tahu ya varises itu seperti apa. Tapi yang diketahui masyarakat itu varises yang tampak berbenjol-benjol. Namun sebenarnya varises itu saat varises itu masih ringan, kadang-kadang yang muncul justru rasa berat di kaki, kemudian rasa gatal. Jadi kadang-kadang pasien tuh bingung kenapa ya, padahal sabunnya nggak ganti, sudah mandi 2 kali sehari ya, namun kok kulit tetap terasa gatal. Ternyata sumbernya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata varises ya. Jadi memang banyak yang harus kita bicarakan hari ini dengan dipandu Mbak Elin ya. Oke, baik. Baik dok, kemudian nih kalau varises itu penyebabnya apa sih dok gitu? Baik. Dan dulu kan waktu SD mungkin ya, atau mungkin waktu sekolah dulu pasti kalau habis olahraga, jangan ditekuk dong kakinya biar gak kena varises. Itu memang benar atau sebenarnya seperti apa dok? Bisa dijelaskan dong ke Tribuners? Baik, ya pertanyaan Mbak Elin ini bagus banget ya. Jadi benar kalau habis olahraga kakinya jangan langsung ditekuk ya. Jadi kakinya betul harus diluruskan. Justru ada mitos dulu dikatakan kalau habis melahirkan kakinya disuruh ditekuk. Ya itu yang salah, itu salah banget, dan itu penyebab varises juga yang termasuk yang paling banyak adalah kehamilan. Ya, kehamilan dan persalinan itu, maka maaf di Jawa ini dulu seringkali wanita setelah melahirkan disuruh menekuk kakinya, ya itu salah sekali ya. Setelah melahirkan justru harus rileks, kakinya lurus ya. Kemudian penyebab yang paling sering adalah genetik, lalu usia, kemudian profesi ya. Di antara lain profesi yang sering berdiri atau sering duduk ya. Sekarang ini profesi yang sering duduk banyak sekali ya. Seperti programmer ya, kemudian yang kerja di kantor semuanya sering duduk, jarang sekali berjalan kaki atau olahraga. Kemudian profesi guru, profesi dokter, profesi perawat, sales promotion girl, itu semua sering berdiri. Itu juga sangat berisiko terkena varises. Resiko yang lain lagi adalah obesitas ya. Jadi berat badan tolong dijaga agar berat badannya ideal supaya tidak terkena varises gitu ya. Catat nih Tribuners, penting banget nih gitu kan. Jadi perlu dicat biar kita bisa lebih lagi gitu ya. Betul. Berarti untuk pegawai-pegawai kantoran juga mungkin lebih harus banyak gerak gitu ya, nggak cuma duduk doang. Betul. Jadi kalau pegawai kantoran tuh saya senangnya sama anak-anak muda zaman sekarang tuh, mereka ntar kalau sore janjian nge-gym ya, janjian lari-lari tuh di mana Trilomba Juang ya. Jadi itu kebiasaan yang bagus sekali ya. Jadi olahraga yang murah, meriah dan sehat itu jalan kaki. Oke. Dok, ngomong masalah varises nih, kalau misalkan dibiarkan saja, apakah ada resiko yang berat bakal nantinya itu seperti apa dok? Betul, resiko paling parah dari varises itu disebut sebagai venous ulcer ya. Venous ulcer itu borok artinya ya. Jadi seringkali kaki yang memborok itu atau ada luka di kaki itu
sering dicurigai hanya karena oh ini borok karena kencing manis nih, karena diabetes nih. Belum tentu ya. Karena aliran darah tadi tidak bisa kembali ke jantung, aliran darah tadi akan tertimbun di kaki dan akhirnya pembuluh darah kaki itu tidak kuat lagi. Karena tidak kuat lagi dia seperti meletus ya, seperti Gunung Merapi itu menjadi ulkus ya. Ulkus atau borok tadi. Itu adalah hasil akhir varises yang tidak diobati atau tidak diterapi dengan baik. Kemudian yang lebih berat lagi yang disebut sebagai deep vein thrombosis atau DVT. DVT ini penyebabnya adalah karena banyak ya sekarang ini pasien yang COVID-19 itu kan harus isolasi mandiri. Saat isolasi mandiri mereka tidak banyak bergerak ya, mereka takut apabila saat bergerak, apalagi yang Delta itu ya, dulu saturasinya jadi turun sehingga mereka takut untuk bergerak, sehingga mereka diam saja. Saat diam saja itu muncul penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, apalagi kalau sudah memiliki faktor risiko varises. Kalau dia memiliki faktor risiko varises, maka risiko untuk terjadi deep vein thrombosis atau gumpalan darah di dalam vena itu akan menjadi fatal ya. Karena DVT ini, gumpalan darah tadi bisa lari ke pembuluh darah paru dan akhirnya bisa menyebabkan sesak nafas yang tiba-tiba, penurunan saturasi yang sangat rendah, sehingga pasien bahkan bisa sampai meninggal dunia ya. Jadi tolong jangan sepelekan masalah pembuluh darah Anda, jangan sepelekan masalah varises ini. Catat nih Tribuners, penting banget nih. Berarti bisa dibilang ini ya dok ya, kalau misalkan kita punya luka di kulit itu ada kemungkinan varises, bukan cuma penyebabnya gula gitu. Betul. Terus membedakannya seperti apa dok? Bagaimana gitu? Apakah ini sebenarnya varises atau sebenarnya ini penyakit gula atau cuma gatal-gatal biasa, itu seperti apa dok? Betul, ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya ya. Untuk membedakannya tentu harus memeriksakan diri di dokter yang tepat, dokter yang sudah ahli di bidangnya ya. Terutama yang saya sarankan adalah pemeriksaan yang disebut sebagai USG vaskuler ya. Jadi ini sama seperti USG biasa ya Mbak, namun yang diperiksa adalah vaskulernya atau pembuluh darahnya. Saya sebagai dokter jantung dan pembuluh darah mendalami bidang vaskuler ini, terutama untuk penyakit-penyakit seperti ini ya. Betul. Oke. Ya. Kemudian nih dok, buat penderita varises nih, kapan sih harus periksa? Apakah kalau udah ada gejalanya dikit-dikit nih, mungkin deh lebih baik periksa atau nanti deh nunggu keluar agak lebih banyak atau seperti apa, dan harus periksanya kemana dok? Baik, jadi banyak sekali ya orang yang meremehkan varises ini, sehingga mungkin juga tidak bermaksud meremehkan, namun mereka pikir ini bukan masalah lah, hanya gatal saja, hanya kakiku terasa berat saja. Tapi sebetulnya saya ingin sekali masyarakat lebih aware, lebih sadar mengenai varises ini, karena varises ini sebetulnya bisa dicegah dengan gaya hidup yang baik ya. Dengan rajin berolahraga, dengan menjaga pola makan, hampir sama seperti menjaga jantung kita ya. Menjaga jantung dan menjaga pembuluh darah itu sebenarnya metodenya hampir sama. Namun untuk varises ini ada hal-hal yang khusus harus lebih diperhatikan, yakni jadi jangan, kalau memakai high heels itu kan selama ini mitosnya nggak baik ya. Yeah. Tapi sebetulnya memakai high heels itu justru bagian di pompa di otot betis itu justru terpacu ya, sehingga varisesnya malah sebenarnya tidak timbul. Yang menyebabkan varisesnya itu karena posisi berdirinya, karena gravitasinya ya. Jadi banyak sih yang harus diluruskan ke masyarakat, mitos-mitosnya gitu. Jadi harus periksanya kemana nih dok? Atau harus ke dokter spesialis pembuluh darah atau ke jantung, atau mungkin dokter spesialis lain harusnya? Baik, seringkali pasien berbelanja dokter ya karena bingung, ya. Jadi kadang ke dokter kulit karena gatal, kadang tidak berani ke dokter ya. Kalau saran saya, di dokter spesialis jantung dan pembuluh darah akan dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh ya. Jadi kaki bengkak itu selama ini kan identik dengan sakit gagal jantung ya. Mungkin para pemirsa tahu ya.
Eh, jadi selaku spesialis jantung dan pembuluh darah itu bisa memeriksa yang namanya satu ekokardiografi. Ekokardiografi itu USG tapi untuk jantung. Kalau jantungnya bagus, pompanya masih baik ya, tidak ada kebocoran, maka kecurigaan awal kenapa bengkak itu terjadi adalah karena varises. Nah, kemudian untuk itu dilanjutkan dengan pemeriksaan yang namanya USG vaskuler. USG vaskuler itu sama seperti USG wanita hamil itu, tapi dilakukan di pembuluh darah. Dan kedua metode ini, ekokardiografi maupun USG vaskuler ini disebut sebagai non-invasif ya. Non-invasif itu berarti nggak sakit, nggak sakit ya, betul. Jadi nyaman diperiksa dan pasien akan diberitahukan sebenarnya apa sih penyebab kaki bengkaknya. Oke, berarti perlu pemeriksaan lebih lanjut betul, intinya ya dok betul ya. Sekali. Harus datang ke dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah gitu betul ya. Nah, kemudian nih dok, mungkin kalau ada tribuners yang udah ada varises nih, apakah varises itu bisa diobati atau sebenarnya cuma bisa diterapi-terapi aja dan nggak bisa hilang atau seperti apa dok? Baik, jadi varises ini adalah masalah mekanik ya. Masalah mekanik karena tadi saya sebutkan bahwa penyebab utamanya itu karena gangguan katup di dalam venanya itu sudah kendor. Sehingga kalau hanya diberi obat saja itu tidak akan sembuh. Karena obat-obatan itu kan hanya untuk pereda nyerinya saja ya. Jadi yang perlu dilakukan itu untuk awal itu adalah yang disebut namanya graduated compression stocking ya. Itu adalah stocking khusus ya, yang tekanannya sudah diatur sedemikian rupa untuk memeras darah agar darah bisa kembali masuk ke dalam jantung. Itu step awal ya dok. Betul, betul. Kemudian ada, kalau pengobatannya sendiri ada apa lagi dok untuk mengobati varises ini? Baik, ya ini yang sangat saya rekomendasikan ya, yang disebut sebagai EVLA. EVLA adalah Endovenous Laser Ablation ya. Metode ini pertama kali dikembangkan di Eropa dan di Amerika Serikat ya. Namun sekarang sudah hadir di Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia ya. Kebetulan alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk belajar mengenai ilmu vaskuler atau pembuluh darah ini di Belgia ya, di Eropa. Sehingga saya mendalami mengenai Endovenous Laser Ablation ini. Endovenous Laser Ablation ini menggunakan teknologi thermal ya atau panas, yaitu menggunakan laser sehingga bagian yang sudah tidak berfungsi lagi dari vena atau pembuluh darah balik itu dilakukan ablasi. Ablasi itu seperti bahasa awamnya seperti disolder ya. Ya, seperti disolder tapi menggunakan laser. Ya. Dan yang bagusnya lagi menggunakan EVLA ini sama sekali tidak ada pembedahan ya, sehingga tidak ada jahitan, pasien tidak perlu puasa. Segera setelah tindakan EVLA pasien bisa langsung berjalan kaki. Oke, berarti tanpa pembedahan ya dok. Betul. Ya. Baik dok, setelah proses EVLA ini efek samping apa aja sih yang ditimbulkan dok? Baik, jadi dengan EVLA ini efek sampingnya sangat bisa diminimalisir ya, karena proses pengobatan varises ini sebelumnya bahkan sudah ribuan tahun yang lalu itu dilakukan dengan pembedahan ya. Dulu awal ribuan tahun yang lalu mungkin zaman Mesir kuno itu yang dilakukan adalah dengan pembebatan. Pembebatan itu sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan stocking yang tadi saya katakan. Namun setelah itu yang dilakukan adalah pembedahan konvensional. Nah, untuk pembedahan konvensional ini efek sampingnya banyak sekali. Pasien setelah pembedahan harus istirahat paling tidak minimal 1 bulan tidak bisa berjalan ya. Bayangkan 1 bulan tidak bisa berjalan akan muncul efek samping yang lain ya. Berbeda dengan EVLA ini efek sampingnya sangat minimal. Bahkan setelah tindakan pasien bisa langsung berjalan kaki dan justru dianjurkan untuk langsung berjalan kaki dan rajin berjalan kaki ya. Kemudian karena EVLA ini menggunakan teknik laser, yaitu menggunakan thermal atau panas, maka anestesi yang dilakukan oleh dokter tersebut harus anestesinya secara menyeluruh, bisa melindungi jaringan-jaringan di sekitarnya. Saya sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah belajar mengenai hal ini secara khusus disebut sebagai Tumesen anesthesia.
Ini adalah anestesia lokal untuk melindungi jaringan-jaringan sekitarnya agar tidak terkena laser tadi, agar menghindari efek samping. Oke, begitu. Baik. Kemudian nih dok, setelah tindakan EVLA sendiri ya gitu, pasien ada pantangan-pantangannya nggak sih? Kalau biasanya kan habis terapi atau seperti, kamu nggak boleh makan ini nih, kamu nggak boleh makan itu. Kalau dari EVLA seperti apa dok? Betul sekali. Jadi setelah EVLA itu yang tidak boleh adalah mandi air panas. Oh, nggak boleh ya? Iya betul. Karena setelah dilakukan ablasi tadi, kita harapkan dinding vena itu tadi bertemu dan menutup rapat ya. Sehingga kalau diberikan panas atau dikompres hangat atau mandi air hangat, takutnya nanti pembuluh darahnya akan terbuka lagi, varisesnya akan muncul lagi ya. Jadi mungkin paling tidak 3 hari setelah EVLA jangan mandi air panas dulu. Kemudian yang suka nge-gym jangan sauna dulu ya. Kemudian tidak boleh mengangkat benda-benda berat dulu. Apabila para ibu-ibu yang biasa menggendong bayi atau putranya, mohon untuk jangan menggendong-menggendong dulu. Lalu harus menggunakan compression stocking tadi secara rajin dan rajin berjalan kaki. Jadi sebenarnya pantangannya tidak terlalu banyak, tidak seperti operasi ya. Namun ada hal-hal tertentu yang harus diketahui. Oke, jadi sebenarnya pantangannya nggak begitu banyak ya dok ya. Resikonya juga lebih minim kalau menggunakan sangat EVLA minim, gitu betul. Ya. Kemudian kalau itu pantangannya, kalau yang dianjurkan dok setelah tindakan EVLA apa dok? Baik, yang dianjurkan adalah justru rajin jalan kaki ya. Kemudian jangan mager ya, nggak boleh mager. Kemudian rebahan harus lebih banyak kegiatan. Ya benar-benar. Lalu kemudian nanti akan dilakukan, saya kontrol, saya evaluasi 2 minggu pasca EVLA, saya lakukan USG lagi dan tidak menyakitkan ya. Kemudian yang perlu saya garis bawahi dari EVLA itu tadi, pasien tuh kan kadang-kadang kalau mau operasi tuh, aduh takut ya, kemudian aduh nanti harus dijahit, harus puasa nanti pakai anestesi total ya. Di EVLA ini anestesinya lokal ya, disebut sebagai tumescent anesthesia. Pasien justru harus sarapan, nggak boleh puasa ya. Kemudian pasien justru harus jalan kaki setelah itu, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Iya, cuma nggak boleh mandi pakai air panas. Iya, kalau lagi dingin gini yang bingung ya. Iya, tapi masih aman lah gitu kan, masih makan sarapan, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian dok, untuk tindakan EVLA sendiri, apakah ada batasan umur? Mungkin anak-anak umur 12 tahun ke bawah nggak boleh atau seperti apa dok? Iya, betul. Untuk laser ini tidak boleh dilakukan pada ibu hamil ya. Saat kondisi hamil, kalau sudah melahirkan sudah boleh dilakukan ya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah pada saat ada kondisi sedang infeksi berat, misalnya sedang COVID ya, atau sedang ada infeksi paru, ada infeksi di kulit ya. Itu EVLA ini ditunda dulu dilakukan, diobati dulu infeksinya, baru dilakukan EVLA. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih pantangannya untuk EVLA karena metode EVLA yang dilakukan di Rumah Sakit Permata Medika ini sudah menggunakan teknologi laser yang paling baru ya, sehingga untuk varises yang kadang kan varises Mbak tahu kan berkelok-kelok itu ya. Iya betul ya. Itu bahasa kedokteran disebut sebagai tortuosity ya. Itu kalau menggunakan fiber laser yang kita gunakan di Permata Medika itu bisa digunakan sehingga bukan kontraindikasi. Oke, berarti gitu ya dok. Untuk kalau misalkan nih dok ada Tribuners yang pengen terapi EVLA gitu ya, gimana sih dok bisanya? Baik, terapi EVLA itu sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu ya. Jadi dilakukan pemeriksaan dulu. Oh ya, satu lagi saya perlu tambahkan bahwa EVLA ini juga di-cover loh oleh sistem asuransi di negara kita, tercover oleh BPJS ya. Sehingga apabila Tribuners memiliki masalah dengan kakinya, bisa periksa ke dokter umum ya, kemudian dokter umum akan memberikan rujukan kepada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk dilakukan USG vaskuler terlebih dahulu. Lalu setelah dilakukan USG vaskuler, nanti kita lihat bagaimana kelainannya. Apabila ternyata ada varises, maka akan dijadwalkan untuk EVLA. Oke, berarti bisa pakai BPJS Kesehatan. Betul sekali. Asuransi swasta apakah juga bisa dok? Betul sekali. Jadi tindakan EVLA ini bisa di-cover oleh BPJS maupun asuransi swasta. Oke. Ya. Nah, ini dok, kalau yang nggak punya asuransi ini,
biayanya berapa sih dok? Jadi begini, saya rasa tuh pemerintah tuh sangat bijak ya, bahwa semua masyarakat sebaiknya memiliki BPJS. Ini karena yang ditakutkan apabila tidak memiliki asuransi sedikit pun, biaya-biaya kesehatan itu sangat mahal ya. Mohon maaf mungkin tidak etis untuk saya menyebutkan berapa biayanya, namun mahal. Oke, Jadi baik. ya sebaiknya saya rasa karena ini tercover oleh BPJS, tercover oleh asuransi swasta, saya rasa para Tribuners akan alangkah lebih baiknya memiliki asuransi untuk perlindungan diri Anda sendiri ya, karena efek varises ini apabila dibiarkan itu nggak main-main ya. Jadi tolong jangan sepelekan hal ini, mumpung kita masih muda Tribuners. Nanti yang perempuan hamil ya, kemudian yang laki-laki nanti kalau mager perutnya gendut. Iya benar. Jadi obesitas ada Betul, resiko obesitas juga ya. varises. Iya betul, jadi nanti larinya kalau nggak serangan jantung, varises ya. Jadi itu semua cost-nya mahal, quality of life-nya jadi turun sekali. Ya, itu yang kita sebagai tenaga kesehatan sangat tidak inginkan adalah kualitas hidup yang menurun. Jadi saya harap si Tribuners, masyarakat Indonesia bisa memperbaiki gaya hidupnya agar terhindar dari penyakit-penyakit jantung maupun penyakit pembuluh darah. Itu Tribuners penting banget nih. Ya. Mungkin dok pesan terakhir dok buat Tribuners bisa disampaikan? Tribuners, saya Dr. Novi Anggriani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya adalah ahli vaskuler yang praktek di Rumah Sakit Permata Medika di Semarang Barat. Saya sangat berharap para Tribuners terbuka wawasannya ya, lalu mulai memperbaiki pola hidupnya, kemudian memiliki inisiatif untuk memeriksakan diri, baik diri Anda sendiri ataupun orang tua atau saudara yang memiliki kelainan-kelainan atau keluhan-keluhan pada pembuluh darah kakinya. Misalnya keluhan gatal, keluhan bengkak, ya, keluhan keluar luka, ya. Semua saya berharap masyarakat Indonesia selalu ingin belajar untuk memperbaiki kesehatan kita ya. Saya dengan senang hati akan melayani Anda, Rumah Sakit Permata Medika akan senang hati melayani para Tribuners untuk masalah-masalah jantung dan pembuluh darah. Baik. Demikian. Intinya sih gini, Tribuners tetap harus jaga kesehatan jantung sama pembuluh darah. Betul ya, sekali. Ya. Jangan lupa, jangan mager. Ya, itu Banyakin penting gerak. banget. Ya, Oke, generasi mager harus banyakin gerak ya, biar kita nggak kena varises. ya benar-benar. Baik, Dr. Novi terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Udah mau ngobrol, meluangkan waktunya dengan Tribun. Ya. Kita dapat informasi baru, dapat pengetahuan baru nih. Akhirnya biar lebih aware lagi ya, biar lebih peduli lagi Betul. sama kesehatan jantung dan Ya. juga pembuluh darah. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Sukses Elin. selalu, sehat selalu Dr. Novi. Ya, Baik. terima kasih. Dah. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Novi. Beliau adalah dokter untuk spesialis jantung dan juga pembuluh darah dari Rumah Sakit Permata Medika Ngalian Semarang. Saya Elin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Hai.